Oke, teman-teman, balik lagi sama saya Agung dari bengkel Atek Speed Shop 09 Bogor. Kali ini kemarin ya, kemarin semalam, semalam saya upload itu tentang kode 12 ya. Itu di kupas tuntas ya, walaupun apa? Saya masih terbata-bata di awal ya, ya karena nggak enak badan kemarin emang. Terus pikiran lagi ini nih, teman-teman, ada apa? Ada ini. Ikan, bukan ikan, burung ya di sini ya. Oke, kalau sekarang saya alhamdulillah udah mulai fresh. Kali ini kita mau bahas SGCU Aerox ya khususnya nih. Nih, penampakannya dulu nih. Ini air minum jangan ini ya, jangan kesut nanti endorse. Nih, ini on, on, on. Kenapa di apa ditulis on? Nah, ada teman-teman banyak, bukan ada ya, banyak di grup atau ada yang WA saya langsung atau udah konsumen-konsumen yang udah apa, yang udah beres ECU-nya. Nah, ini ada kendala, jadi ada dua faktor. Jadi penyakitnya ini, saya jelasin penyakitnya ya. Ini nggak bisa off, nggak bisa off. Bisanya on doang, teman-teman. Tapi ECU normal. On tapi nggak bisa off. Oke? On tapi nggak bisa off. Itu ya teman-teman ya. Eh Semalam atau kapan ya, pokoknya ada yang chat saya juga, itu Lexi, terus tadi juga dia juga komen di YouTube saya di channel yang kode 12 itu, dan saya jawab, Masnya udah WA saya. Oke, kata dia rada pikun katanya. Oke, saya maklumin ya untuk si bapak ini ya. Si bapak ini sopan banget ya teman-teman, dari kata-katanya. Jadi saya agak-agak canggung jawabnya ya. Oke, ini nggak bisa off, jadi on. Ini antara tiga ini ada yang udah saya servis, ada yang udah servis ya. Yang satunya belum saya servis. Nanti ada perbedaannya. Biar lebih jelas teman-teman, nanti saya tes di mesin tes ya. Oke. Jadi ini kenapa sih ada pertanyaan, Mas? Itu kendala apa? Kan ada sebab ada akibat ya teman-teman ya. Ada sebab ada akibat. eh Kebanyakan sih ini yang nggak bisa mati kayak gini atau IR1 itu kebanyakan dari kabel. Kabel injekan kebanyakan sih, yang umumnya diinjekan sebelah kanan di bawah deck ya, untuk Aerox Lexi, untuk NMAX. Nah, ada juga yang dari lampu variasi teman-teman. Lampu variasi kayak lampu halis kayak gitu. Lampu kuping, lampu mata kayak gitu kan. Ya pokoknya aksesoris lampu lah intinya ya. Udah gitu yang ketiganya, satu kabel, dua aksesoris lampu ya. Tiganya itu ada di sensor CKP teman-teman, sensor CKP. Nah, sensor CKP ini dia kan ada 12 volt ya. Yang masuk ke sensor itu 12 volt, ground. Nah, sisanya itu kan ada kabel 6. Nah, 6 kabel ini. Jadi ini masa 12 volt, pulser. Sisanya ini buat hal sensor. Hal sensor itu yang tiganya ya. Yang tiga ini hal sensor ini untuk menggerakkan apa? Mengetahui posisi magnet atau posisi top motor gitu kan. Jadi untuk menggerakkan dia ada hal sensornya gitu. Kalau misalkan pengapiannya hilang berarti bagian yang ini, yang apa? Yang pulser ini yang buat pengapian gitu. Kalau masih bisa starter ya, starter nggak ada pengapian, ya bisa dari CKP, bisa dari ECU, bisa dari kabel, bisa dari coil. Oke, eh udah tiga faktor itu aja sih. Kalau untuk ini on nggak bisa mati dan IR1 ya, IR1. Terus
apa yang harus dihindari, yang dihindari itu yaitu 3 faktor itu. Kan pabrikan nggak nyaranin apa ya, nggak nyaranin pasang aksesoris. Dan ini Bang, ada pertanyaan lagi. Bang, kan itu, pas pasang aksesoris nggak kenapa-napa. Kenapa 2 bulan kemudian ecu saya nggak bisa mati atau, eee, IR1? Nah itu. Jadi saya jawab, jadi, untuk aksesoris itu mah apes-apesan teman-teman. Jadi dia kalau elektronik kan nggak bisa ditebak ya. Kita ngopi dulu. Jadi nggak bisa ditebak, mmm, kita apes-apesan. Model gini aja, saya kan sebagai mekanik dasarnya, basic-nya, saya naikin motor nih untuk servis, itu lampu rem, nyala, masih nyala kan, pas udah diservis kenapa lampu rem mati. Nah itu faktor apes teman-teman, jadi nggak bisa ditebak. Jadi, konsumennya gini, "Mas gimana sih saya servis kok lampu remnya mati?" Lah saya juga nggak tahu, tadi kan udah saya tes dan kalau di bengkel resmi itu, harus ada apa, pemeriksaan terlebih dahulu ya, apa aja. Nanti, ketika motor turun dari backlip, nanti kan diperiksa lagi gitu. Nah, kalau lagi apes kayak gitu, konsumen nggak ngerti, ya udah kita yang gantiin lampu remnya gitu kan. Nah, sama aja dengan lampu variasi. Lampu variasi kalau modulnya misalkan nih saya contohin ini ada modul nih ya, ada modul kecil gini. Nah, ini buat ke lampu, lampu aksesoris. Nah, di situ kapan dia koslet itu kita nggak tahu gitu kan, kita nggak tahu kapan dia koslet. Jadi kosletnya itu gini loh, sekarang koslet langsung ke ecu, besoknya enggak itu gitu. Jadi enggak langsung koslet dia mati koslet terus-terusan enggak gitu. Kayak sensor CKP sama gitu kan. Jadi dia enggak apa, intinya enggak bikin koslet terus menerus. Jadi datang tiba-tiba udah ngancurin ecu misalkan, udah ngosletin ecu, terus kita pasang lagi nih dan nggak apa-apa gitu. Jadi sesaat aja gitu kan kosletnya. Ya CKP sensor CKP pun sama kayak gitu teman-teman. Nah ada juga ini kan udah ketahuan ya SGCU-nya yang nggak bisa mati. Ada juga dari kabel teman-teman, dari kabel. Jadi ecu dicabut, di kontak on, kontak off nggak bisa. Nah itu kabel. Jadi teman-teman untuk apa, sharing ilmu saya atau sharing nanti, di kolom komentar kita saling sharing lah kalau ada apa-apa ya. Nah, ada 2 faktor, bisa ecu, bisa kabel body gitu kan. Kabel body itu apa? Jadi yang di situ ada CKP, ada aksesoris kalau pakai aksesoris lampu. Nah, di situ. Kemungkinan kalau emang di kabel gedenya, kabel keseluruhannya dia ada yang putus gitu. Jadi nggak bisa jadi trigger trigger off buat buat apa? Buat si motor itu gitu. Nah, yang lebih berat ya ini karena ecunya gitu. Makanya saya saya ada komplainan udah 3 kali kata saya cek kabelnya kalau IR1 atau nggak bisa mati itu cek kabelnya dan ternyata gitu lagi akhirnya saya minta kabel bodinya itu kan kabel body dikirim sama ecunya ternyata bener teman-teman ada yang kegesek di bagian sensor CKP itu 12 polnya. Nah 12 polnya itu berhubungan langsung ke sini dia nyambung jadi 12 pol CKP ke sini dia ke ecu dia ada apa disambungin gitulah ada penyambungan gitu kan. Sejalur intinya gitu. Oke, untuk pengetesannya, pasti teman-teman pengen tahu, ada juga teman-teman yang mau nyervis yang kayak gini, yang nggak bisa mati. Oke, kita ini aja ya, tes aja ya. Oke.
Mau di skip dulu apa gimana nih? Skip ya? Skip aja dulu. Oke, saya ini bentar ya. Yang ini belum saya servis ya. Saya tutupin ya namanya ya. Belum saya servis, belum saya apa-apain satu. Saya tutupin lagi namanya. Nah, gini aja. Ini SGCU yang nomornya 4. Ini yang belum diservis itu SGCU-nya nomor agak ribet ya. Nomor 1. Ya, nomor 1 ini belum diservis. Oke. Oke. Kita skip dulu, kita langsung ke mesin tes. Oke, teman-teman. Ini kita udah nyampe di mesin tes. Kita tadi naik motor baru nyampe. Canda, teman-teman. Jadi ini nomor 4 ini yang udah diservis ya. Ini on ya, yang tadi. Ini kodenya B63 ya. B63 ini aerokol. Dan yang satunya ini yang belum diservis nomor 1 kan. Nomor 1 ini kodenya dia B3F Flexi. Oke. Kita tes yang belum diservis ya. Kayak gimana? Kita colok. Kita buktiin teman-teman. Mic-nya nyala. Oke, kita buktiin ini udah terpasang ya. Kontak on. Nyala ya. Kelihatan nyala. Oke, kita starter. Nah, normal kan? Nah, pengisian normal, RPM ini normal. Ini saya pakai speedometer ABS ya. Soalnya. Nah, kita gerung. Nah, PPA aktif. PPA aktif ya. Nah, PPA aktif. Nih, kayak kontak off ya, teman-teman. Nggak bisa dia. Nih, ini on, ini off. Nggak bisa. Tetap nyala dia. Tuh, oke. Ini mesti apa? Mesti kita cabut sikring sama ini. Sikring sama apa? Relay utama. Oke, teman-teman, ada gangguan tadi. Ada tukang wifi nawarin, udah masang, udah lama. Ya, ada gangguan dikit nawarin. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Nah, ini kita harus cabut apa? Fuse atau sikring yang 30 ampere yang utama, dan ada relay yang utama. Ini bukan relay pengisian ya, tapi relay utama yang kakinya 4. Harus dicabut baru ini. Ini baru mati ya. Nah, kita coba yang udah diservis. Ini kan ya. Ini yang satu ya. Yang apa? Yang belum diservis, belum saya cek, belum ada apa-apain. Kita tutup namanya. Takutnya ada prasangka. Oh, ini Syanu gitu kan. Takutnya. Saya nggak publikin. Nah, ini yang udah saya servis. Ya. Ini kodenya yang B63. Ini udah ini ya, udah saya pasang relay sama fuse. Oke. Kita pasang. Kita kontak on. Kontak on ya. Ini kan off. Nah, dia bisa mati. Ini on. Dia hidup. Gitu kan. Kita ke baterai. Baterai ya. Kita starter. What the fuck? Ternyata akinya nggak kuat, teman-teman.
Ya intinya ini aki nggak kuat ya. Ya intinya itu nggak kuat akinya karena kesedot sama tadi yang ini yang belum diservis, kesedot apa voltasenya, jadi dia ngedrop, ada komponen yang short itu, jadi imbasnya ini nggak bisa on nih, nggak bisa apa, nggak bisa nyala. Yang penting kita udah servis, udah ketahuan nih, kita off ya, kita on ya. Bentar ya, kita ini pakai aki 2. Bentar dulu teman-teman, saya nyari dulu aki satu lagi. Mana ya aki satu lagi? Ayo aki, tolong dong tim aki, ayo tuh nu pendek, Ayo nu pendek mah. mana? Jadi untuk sementara kita jumper dulu ya. Nah, kita jumpernya negatif sama negatif ya, positif sama positif kayak gini. Jumper set meledak. Deketnya jumper set. Nah, nyala. Nah, masih belum bisa. Nah, A few moments later. Sur, ambil ini dah. Ambil ecu yang on, yang di meja. Ini berarti teman-teman kasus yang pertamanya udah beres. Kasus keduanya dia nggak mau starter, gitu kan? Berarti ini ada 2 penyakit, ya. Ini kita simpan dulu yang ini. Nah, ini udah saya servis nih ya, yang 2. Tadi kan ada 3 ya, ini tetap ini on, bacaannya on. Ini B3F, kita coba. Ini yang udah saya servis. Nah kan, nyala. Ini on ya. Ini kita matiin. Ini on. Kita matiin. Mesin normal ya. Berarti ECU ini nggak ada masalah lain kecuali nggak bisa mati. Nah gitu, terus saya jelasin masalah kabel. Saya kumpulin. Nah, saya jelasin masalah kabel gini teman-teman. Ini harusnya kabel kalau tanpa ECU itu bisa mati ya. Nih jenisnya kayak gini. Nah, cuman kan nggak kebaca ya, nggak kebaca apa-apa. Baterai nggak kebaca karena nggak ada ECU, ya kan? Nanti dia IR1 teman-teman. Nah IR1 kan ya, ini IR1 karena nggak ada ECU. Nah harusnya ini normalnya itu dia nggak ada ECU. Kalau misalkan kabel bermasalah ini nggak bisa mati teman-teman. Tapi ini bisa mati ya, kabel normal. Nah di on, di off. Nah normalnya gini kalau kabel. Nah kalau misalkan ECU-nya dicabut, ini bisa mati, berarti ECU-nya teman-teman gitu. Kalau ECU-nya dicabut terus ini nggak bisa mati, berarti kabel. Gitu aja analisanya teman-teman, gampangnya ya. Buat bengkel-bengkel yang lain jangan main black aja. Saya ini aja ya, cuman kasih tahu karena ngeblack gitu nggak di inilah sama saya. Kan ada apometer, multitester, kita ya intinya aja teman-teman. Misalkan ini 12 volt, kita langsung aja ke intinya gitu. Intinya udah ketemu baru black sedikit kita sambung gitu.
Jadi jangan dibelek semua acak-acakan, nanti nggak kayak semula lagi gitu, nggak 100% bentuknya kayak apa pabrikan. Terus nantinya ke depannya pasti ada aja penyakitnya gitu di kelistrikan, entah entah dia apa, dia sikringnya putus atau nggak bisa klakson atau nggak bisa starter sen atau dan lain-lain ada tuh. Nah jadi gitu aja teman-teman penjelasan saya tentang ECU yang nggak bisa mati. Pokoknya pantengin terus itu saya apa YouTube saya, pantengin terus. Saya blank nih, pantengin terus YouTube saya. Jangan jangan lupa subscribe, like, komen, TikTok juga, IG juga. Kalau Facebook udah penuh ya, Facebook udah penuh. Nanti kalau mau nanya silahkan, ada, saya sekali lagi tekankan, ada admin ada 3, yang 2 dan 3 saya pangkas, tinggal 1 saya langsung. Oke. Untuk konsultasi kayak gitu kalau slow respon maaf ya, soalnya saya sambil kerja ya, sambil ngelayanin customer WA gitu kan banyak. Terus ada di marketplace juga kita ngelayanin ya. Ya maaf teman-teman ya. Terus ECU-nya yang agak-agak lama ya maaf, antrian juga. Oke, thank you, gitu aja ya. Nanti untuk selanjutnya ada lagi penyakit-penyakit yang lain, masih banyak ya. Gitu aja dari saya Agung dari bengkel ATX Speed Shop 09 Bogor. Sehat-sehat, banyak rezekinya. Thank you.